Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Najib Al-Ghifari. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima di Learning Journal. Sebelum ke materinya, mari kita membuat teh dulu biar lebih enjoy. Teh kantong Bunda Sari Murni yang rasanya enak sekali. Situasinya aromanya nikmat, bikin kita jadi Nah, selanjutnya mari kita ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu film dokumenter. Menurut Nicole, pada tahun 1991, pengertian film dokumenter adalah upaya menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas menggunakan fakta dan data. Tidak dipungkiri lagi bahwa dalam produksi film dokumenter tidak pernah lepas dari data maupun fakta dalam menyampaikan informasi. Film dokumenter tidak memiliki struktur seperti film fiksi yang memerlukan protagonis dan sebagainya. Akan tetapi, film dokumenter memiliki struktur sederhana dalam bertutur agar penonton dapat dengan mudah dalam memahami dan percaya terhadap fakta yang disajikan dalam visual film dokumenter. Dalam produksi film dokumenter tidak bertujuan untuk menciptakan sebuah peristiwa, melainkan bertujuan untuk memvisualisasi sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Film dokumenter diproduksi dengan bentuk yang lebih sederhana tanpa mesti menggunakan efek visual yang khusus. Selanjutnya, sejarah film dokumenter di dunia. Pada tahun 1872, film dokumenter telah memiliki sejumlah variasi dalam ide cerita, dari gerak kaki, kuda, hingga propaganda. Awal mulanya, Leland Stanford berniat meneliti gerakan kuda yang akan digunakan sebagai rumusan metode dalam pelatihan kuda pacu. Ia dibantu oleh Edward Muybridge yang merekam gerak dan gaya kuda itu lewat tata kamera fotografi. Namun, percobaan tersebut gagal karena semua rekaman gambar tidak fokus. Untuk mendapatkan gambar yang berkesinambungan dari gerak langkah kaki kuda, Muybridge memanfaatkan 12 buah kamera foto yang ditempatkan secara sejajar di sekeliling lintasan pacuan. Namun, hasilnya yang didapat pun tidak fokus. Nah, pada tahun 1877, Muybridge pun kembali bereksperimen dengan melibatkan seorang temannya bernama John. Mereka menjajarkan 24 kamera foto di mana setiap pongkong kamera dihubungkan ke sebuah alat elektronik baterai, dan mereka pun berhasil merekam gerakan langkah dan lari seekor kuda. Film dokumenter berjudul Nanook of the North karya Flaherty pada tahun 1922 dianggap sebuah karya pertama film dokumenter, meskipun pada tahun sebelumnya Charles Cillier dan Paul Strand pernah membuat film non-fiksi Eksperimen Manhattan tentang potret perubahan kota New York. Di Amerika sendiri, film dokumenter dijadikan sebagai jembatan untuk menjawab era depresi besar, di mana pemerintah mendukung para pembuat film dokumenter untuk memberikan informasi seputar latar belakang penyebab depresi. Keberhasilan film-film tersebut semakin mengukuhkan pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung produksi-produksi film dokumenter hingga Perang Dunia Kedua, di mana pemerintah Amerika Serikat terus memproduksi film-film propaganda yang mendukung perang, bahkan hingga melibatkan pembuatan film papan atas Hollywood seperti John Ford, Frank Capra, John Huston, dan William yang diminta oleh pihak militer untuk memproduksi film-film perang. Nah, selanjutnya sejarah film dokumenter di Indonesia. Awal masuk film dokumenter ke Indonesia adalah
hasil bawaan penjajah Belanda dan penerbitnya telah mulai dikembangkan sejak tahun 1912. Kemudian Belanda terus mengembangkan dari tahap awal hingga ke dekade 40-an. Film dokumenter yang wujud pada tahap awal ini lebih banyak digunakan untuk eksplorasi kawasan Hindia Belanda. Tema yang dominan pada masa ini antaranya ialah panorama yang secara tidak langsung juga menjadi bahan laporan audiovisual mengenai keadaan negara jajahan, khususnya mengenai perkebunan, pemerintahan, serta keadaan budaya dan masyarakat di kawasan jajahan kepada negara induk. Namun, secara tidak langsung, film dokumenter juga berfungsi sebagai medium propaganda kepada kaum pribumi untuk pengukuhan kuasa negara penjajah di Hindia Belanda. Antara tahun 1942 hingga 1945, Jepang menguasai Indonesia. Suasana Perang Dunia Kedua pada masa itu turut mempengaruhi kandungan dan pemanfaatan film dokumenter yang diproduksi oleh pihak Jepang. Pada masa itu, film dokumenter sepenuhnya digunakan untuk keperluan perang dan propaganda. Meskipun perusahaan penerbitan film hingga ke aspek kontennya dikuasai secara mutlak oleh Jepang, namun pada masa ini kaum pribumi mulai mendapatkan tempat dan kesempatan untuk terlibat dalam proses penerbitan film dokumenter. Pada masa itu, Jepang menggunakan pendekatan menyerahkan kepada rakyat. Meski demikian, proses produksi tetap dalam kawalan penuh penjajah Jepang. Bagaimanapun, kaum pribumi pada masa revolusi itu dengan cara sembunyi-sembunyi maupun menjadi film dokumenter sebagai salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada masa penjajahan ini, film dokumenter sangat efektif dalam kesadaran awal alasan pentingnya komunikasi massa, sukses dalam mempengaruhi pikiran dan mampu membawa perubahan pada masyarakat. Pertengahan dekade 40-an atau awal mula Indonesia merdeka, film dokumenter masih dijadikan alat perjuangan oleh pemerintah Orde Lama. Hal ini disebabkan karena meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi upaya masuknya kembali bangsa Eropa ke Indonesia masih lagi menjadi tantangan utama. Pada masa inilah film dokumenter banyak menyampaikan berita dan peristiwa yang mampu menggelorakan semangat kebangsaan rakyat Indonesia. Film berita mengenai perang di beberapa kawasan di tanah air dan peristiwa penting kenegaraan yang terjadi di ibu kota negara adalah beberapa tema dan kandungan utama. Selain itu, film dokumenter juga menjadi alat bagi pemerintah dalam menanamkan doktrin, ideologi, dan visi pemerintah kepada rakyat, seperti menanamkan ideologi nasionalisme, anti-komunis, dan anti-Amerika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.